Shalom. Terima kasih ya. Memang kalian luar biasa. Tiap kali semangat saya kendor, melihat kalian bermain di depan itu, semangat saya terbakar lagi. Ya, memang kalian orang-orang yang dikirim Tuhan ya. Kak Dery boleh dibantu teman-temannya buat dapat minum ya. Ya, hari ini kita akan bicara tentang kasih orang tua pada anaknya. Nah, hari ini kita sedikit belajar tentang undang-undang perlindungan anak ya, para bapak ya. Di belakang itu kan bapak-bapak semua kan, ada anaknya kan, ya. Biar anda tahu ya, anda kan jago nih kalau bicara Alkitab ya. Mari kita lihat bahwa sebetulnya dalam relasi orang dewasa dengan anak, kan orang tua itu tetap disebut sebagai orang dewasa dengan anak. Abed nanti tolong dicek jamnya ya, kalau kan nanti aku bisa sampai besok pagi ya. Nah, di dalam relasi orang tua dengan anak, negara kita punya satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini nomor 35 tahun 2014. Ini kalau kau mau tahu, inilah pekerjaan kakak gembalamu ya, mengingatkan terus pada orang dewasa bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ini, yang disebut sebagai anak adalah semua yang belum berusia 18 tahun. Jadi termasuk anak yang masih dalam kandungan, ini masuk dalam perlindungan undang-undang ini. Jadi Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak anak dan membuat undang-undang perlindungan anak sejak tahun 2014. Apa sih perlindungan itu? Perlindungan itu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berarti kalau dikatakan perlindungan itu sebuah kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak dia untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, maka sebetulnya waktu kita melakukan pengasuhan atau bahasa kerennya parenting, sebetulnya kita sedang melakukan perlindungan. Maka apa yang kita kerjakan itu masuk dalam peraturan di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi orang tua itu di masa sekarang bukan kemudian bisa berlaku seenaknya pada anaknya karena anak dianggap sebagai milik, tetapi anak ini juga sebagai individu dilindungi oleh undang-undang. Siapa kemudian pelaku perlindungan itu? Pelaku perlindungan menurut undang-undang ini adalah semua orang dewasa. Jadi bukan hanya anak-anak. Ingat ya tadi ya, anak itu 0 dalam kandungan sampai sebelum 18 tahun. Jadi 18 plus 1, dia bukan lagi yang dilindungi, dia menjadi yang melindungi. Ya, ini jadi penting buat saya karena kemarin itu saya baru saja dapat laporan ya. Ada satu anak SMP ya, kelas 1. Dia berkenalan dengan laki-laki, nggak jelas juga benar, dia online ya. Dan ini makin sering terjadi. Saya sedang membuat proposal untuk kampanye ini ya. Laki-laki online, lalu mereka masuk ke WhatsApp, ini anak perempuan ya, SMP kelas 1. Mereka masuk dalam WhatsApp, mereka WhatsAppan sampai akhirnya pub, ya kan? PAP itu pub ya, buka semua ya, karena kan cinta-cinta itulah ya. Sampai akhirnya dia kok ini minta begini terus ya, karena ini menolak memberikan lagi. Yang dilakukan oleh orang ini dia membagikan. Yang menjadikan saya sedih adalah sikap orang dewasa di sekitarnya itu fokus pada bahwa anak ini juga genit. Anak ini genit bu, gangguin, godain orang dewasa. Nah teman-teman perlu tahu ya bahwa dalam perspektif perlindungan anak ini tidak bisa disebut sebagai pelaku, dia tetap menjadi korban. Jadi kalau kalian nemu anak di bawah 18 tahun dan dia genit sama kalian, bugil pun di depan kalian, kalau kemudian kalian melakukan respon, ya, meresponi apa yang dia minta, di mata hukum kalian tetap bersalah. Ya, karena anak ini di bawah 18 tahun, dia masih dalam perlindungan undang-undang dan dia masih disebut sebagai korban. Nah, malam ini yang akan saya bicarakan adalah keluarga. Jadi kan pelaku pelindungnya siapa? Semua orang dewasa. Jadi nggak bisa bilang itu bukan anak saya nggak peduli.
Begitu Anda menjadi orang dewasa, di dekat Anda ada anak, maka Anda punya kewajiban melakukan perlindungan. Artinya perilaku Anda pun harus diatur, gitu ya. Perilaku Anda pun harus diatur. Tidak boleh membuat perilaku yang membuat anak ini belajar hal yang negatif. Ini menurut undang-undangnya ya. Nanti kita lihat menurut Alkitabnya seperti apa ya. Nah, keluarga menurut undang-undang ini adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga. Jadi bisa orang tua kandung, orang tua tiri, kakek, nenek, wali sah, atau kombinasi keduanya, ya. Dan mengasuh anak menurut American Psychological Association itu ada 3 tujuan utamanya, katanya ya. Yang pertama, menjaga anak tetap sehat dan aman. Ini sepakat kita ya. Pasti Anda sampai malam masih main, tujuannya kan supaya anak-anak Anda aman kan, terjamin. Makannya terjamin, kesehatannya terjamin karena hepengnya ada. Benar kan? Ya kan? Mempersiapkan anak untuk menjadi dewasa mandiri. Nah, ini yang seringkali orang tua lupa. Kalau sudah aman, sekolahnya sudah beres, dia lupa bagian ini. Memiliki menjadi dewasa mandiri. Dan ini juga yang kadang seringkali orang tua lupa, menyebarkan nilai-nilai budaya, values. Kalau menurut saya, tugas utama orang tua itu adalah menurunkan values. Maka, karena itu yang menjadi tujuan utamanya, anak berhak memiliki hubungan pribadi. Bukan cuma kenal, saya punya papa namanya Rio. Papamu suka apa, Dek? Marah-marah. Ya, jadi tidak benar bahwa saya ini kan gak pernah di rumah, Kak. Saya itu kan berusaha keras memenuhi kebutuhan keluarga. Ingat ya, bahwa di dalam hak anak itu, salah satunya adalah dia punya hak untuk punya hubungan pribadi dengan kedua orang tua. Dia juga punya hak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya. Bukan cuma mamanya, bukan cuma papanya. Sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya. Secara hukum, anak punya hak untuk mendapatkan pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Gak cuma bapaknya, gak cuma ibunya. Sebetulnya ini juga berlaku untuk orang tua, maaf ya, yang bercerai. Karena seringkali berat sebelah. Saya juga ketemu perempuan yang gak mau kerja, maunya dia cuma ngurus anak, mantan suaminya yang harus membiayai. Atau ada mantan suami yang gak mau tahu sehingga mantan istrinya yang membiayai keseluruhannya. Menurut undang-undang ini, pembiayaan hidup itu dari kedua orang tuanya. Ya, orang tua punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Jadi sebetulnya ini kata undang-undang. Jadi undang-undang itu sudah mengatur apa sih sebetulnya menjadi kewajiban orang tua, apa yang berhak didapatkan oleh anak. Sudah jelas. Faktanya, nah kita bicara fakta ya. Faktanya menurut Pusiknas Bareskrim Polri, ini menurut polisi ya, dari bulan Januari sampai Juli 2023, 6 bulan saja. Januari sampai Juli 2023 itu sudah ada 6.490 kasus kekerasan dan kejahatan pada anak. Kalau bicara nasional, sekarang sudah mencapai hampir 24.000. 24.000 itu 80%-nya, saya sampai hafal ya, 80%-nya itu korbannya perempuan. 80%. Dari 80% itu 32,2% itu anak usia 13 sampai 17 tahun. Bentuk kekerasan tertinggi adalah kekerasan seksual.
Jadi ini sebetulnya sesuatu yang sangat menakutkan. Ini kementerian mengatakan bahwa ini kalau dia baru nyebutnya 9.645 kasus dari Januari sampai 28 Mei. Teman-teman bisa lihat di Simfoni PPA namanya. Itu terupdate terus berapa kasus yang masuk. Ini kasus yang masuk ya. Yang melapor, yang nggak melapor lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita lihat Alkitab. Dalam Alkitab sendiri ternyata dikatakan bahwa tugas utama dalam mendidik anak itu ada pada orang tua, bukan pada ibu saja. Negara kita ini sekarang sudah menjadi negara ketiga sebagai negara fatherless nation, negara yang bapaknya tidak hadir. Dan penelitian menunjukkan anak-anak yang ayahnya tidak hadir itu mengalami banyak masalah di kemudian harinya. Bahkan mohon maaf ya, kabarnya yang menyimpang itu rata-rata adalah anak-anak yang ayahnya tidak hadir. Saya sendiri itu ibu tunggal yang walaupun saya ini tomboy dan saya kerjakan semua A sampai Z. Mau ngurusin mobil Anda, kalau mau tanya mobil permasalahannya boleh tanya ke Kak Gembala ya. Karena Kak Gembala harus urus mobil itu sendiri kan. Jadi saya tahu tuh tadi kemarin Pak James ngomong kaki-kakiku mobilnya tuh rusak. Saya nanya yang mana? Ya kaki-kaki. Ada tie rod, ada ball joint, ada shock breaker, yang mana? Kaget ya. Karena sebagai ibu tunggal saya harus kerjakan sendiri semua. Tapi yang tidak bisa saya kerjakan, saya tidak bisa mencontohkan kepada anak saya bagaimana cara laki-laki itu berpikir. Karena tetap laki-laki perempuan itu berbeda. Ada penelitian yang menunjukkan bahkan berat otak laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi itu sebetulnya karena rata-rata tubuh laki-laki lebih besar daripada tubuh perempuan, maka massa otaknya lebih besar. Dan itu tidak terkait dengan intelijensia. Jangan dibilang nanti makanya perempuan lebih bodoh kan, nggak ada urusannya ya. Tapi memang cara berpikir otaknya itu berbeda. Maka pada anak yang tidak, orang ayahnya tidak hadir, orang-orang di sekitarnya harus hadir untuk mencontohkan bagaimana laki-laki itu berpikir. Jadi anaknya ya, bukan ibunya ya. Jangan sibuk ngurusin ibunya yang janda, nanti anaknya berpikir. Nah, ternyata di kitab Ulangan 6:49 ini, kalau kita yang pendidik di sekolah Kristen, ini kayaknya diulang-ulang terus ya, Deuteronomi ini ya, selalu disebutkan sebagai landasan. Dan dikatakan bahwa tugas mendidik anak itu dilakukan oleh orang tua kepada anak. Bagaimana caranya? Dilakukan berulang-ulang, dimanapun dan kapanpun. Lalu metode dan strateginya dapat dikemas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan tiap-tiap keluarga. Nah ini saya paling suka ya. Saya ini sekjen untuk asosiasi sekolah rumah. Tapi saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa semua anak itu harusnya homeschooling. Kenapa? Karena setiap anak itu punya keunikannya. Dia punya kebutuhannya yang berbeda. Termasuk keluarganya punya keunikannya masing-masing. Tidak bisa dipaksakan untuk semua keluarga. Maka yang paling tepat adalah keluarga itu harus saling mengenal satu sama lain. Apa sih kebutuhan ayah? Apa sih kebutuhan ibu? Apa kebutuhan anak? Tidak saling mengorbankan, tapi saling bertemu di tengah supaya semuanya mendapatkan haknya untuk hidup dan mendapatkan penghidupan. Mendidik adalah kegiatan memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Ini kata Ki Hajar Dewantara ya. Mendidik adalah salah satu kegiatan terpenting yang dapat dikembangkan oleh keluarga karena memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan moral seorang individu atas perintah proses pendidikan. Ini kata Pak Ki Hajar ya. Kata mendidik sendiri berasal dari kata Latin ducere yang bermaksud panduan atau petunjuk dalam pengetahuan. Karena itu, proses mendidik itu bukan proses yang dilakukan dengan naluri atau plan as you go. Kalau sekarang itu kan kita mendidik kan plan as you go ya. Kayaknya anak kita ini sekarang suka membantah ya. Kayaknya kita perlu melakukan sesuatu deh Pak,
supaya nggak jadi tukang bantah. Kok lama-lama dia bangunnya siang ya Maya? Kayaknya kita mesti melakukan sesuatu. Itu namanya plan as you go. Dan masa sekarang itu sudah kuno. Karena masa sekarang ada banyak sumber yang bisa kita pelajari untuk melihat tahapan perkembangan anak. Di usia ini apa yang harusnya dia bisa lakukan secara emosi, secara motorik. Lalu kita bisa merancang proses pendidikan kita supaya hal itu tercapai. Nah, yang selalu ingin saya sampaikan kepada teman-teman di dalam kekristenan, ini ya, yang selalu saya perjuangkan adalah 4 prinsip dalam kita melakukan perlindungan pada anak kita. Perlindungan ini saya bicarakan pendidikan, ada 4 ya. Nanti silakan teman-teman hafalkan. Kalau di acara parenting saya, kultur parenting pagi, itu selalu saya sebutkan bahwa 4 prinsip ini harus menjadi prinsip yang tutup mata pun orang tua hafal. Apapun yang mau dilakukan dicek apakah 4 prinsip ini sudah diperhatikan. Yang pertama, non diskriminasi. Nanti kita lihat ayatnya ya. Dalam membesarkan anak, orang tua tidak boleh menunjukkan sikap pilih kasih. Dia harus memberikan dorongan, pendidikan, dan mengabdikan kehidupan mereka dalam kasih kepada anak-anak mereka dengan hati yang penuh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Waktu saya telisik lebih jauh Alkitab ini, karena kalau saya ngomong ini biasanya diserang habis-habisannya. Ternyata di Alkitab juga mengajarkan satu, kita tidak boleh membedakan anak berdasarkan gendernya. Ini ada di Galatia 3 ayat 28. Dikatakan kalau anakmu laki-laki atau perempuan tidak boleh ada diskriminasi. Oh, mentang dia perempuan ya sudahlah, kamu gak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga kamu kawin kan? Mendingan kamu belajar untuk menyenangkan orang tua. Benar, di Perjanjian Lama dalam budaya Yahudi perempuan dipersiapkan untuk menjadi istri. Perjanjian Lama. Perjanjian barunya sudah beda, ya kan? Bahkan saya ini orang Jawa, ya, saya dari Jawa. Sejak saya kecil, kalau saya pikir-pikir, saya memang di-grooming ibu saya untuk menjadi istri. Ya, kalau saya capek nih, kalau saya pulang kuliah capek, ibu saya akan pijit ya, tangannya sakit kan, dipijit sama mama sih. Nanti dia akan bilang, nanti kalau suamimu capek, nah pijitnya di sini nih, seperti ini nih. Itu apa saya sadari ya, bahwa ternyata saya memang dipersiapkan hanya untuk menjadi istri. Ya, kalau Jawa itu ada, kalau if you want to win a man's heart, you go to his stomach. Ya kan? Jadi kalau mau menarik hati laki-laki, perutnya dipuaskan. Artinya masaknya kudu pintar. Kalau di Jawa itu ada 5 ya, pintar maca, pintar masak, mana, ya kan? Banyak ya perempuan itu, tapi semuanya untuk menjadi istri. Nah, Galatia ini mengatakan kamu tidak boleh membedakan berdasarkan gendernya. Laki-laki perempuan itu sama di mata Tuhan. Lalu tidak membedakan anak berdasarkan kemampuannya. Artinya semua anak bernilai sama dan dipandang sama berharganya, tidak peduli bagaimana kelebihan maupun kekurangan yang dia miliki sejak dia lahir. Ini ada di Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Yang ketiga, tidak membedakan anak berdasarkan perbedaan sifat dan kebiasaannya. Lalu tidak membedakan berdasarkan kondisi fisiknya. Oh, anak saya ini kan kecil dulu ya. Anak saya yang besar itu, dua-duanya ini punya keunikannya. Tapi yang ini ada di sini yang saya mesti izin ya. Yang besar ini dia sama seperti saya. Kami ini ADHD ya. Saya ini ADHD juga gitu ya. Nah, kelemahan dari anak ADHD itu satu, tidak bisa fokus. Ya, jadi kalau kakak kepalamu lagi ngomong, terus kamu ngomong yang lain, yang aku lupa aku tadi ngomong apa. Pasti begitu ya. Makanya saya perlu ini nih, panduan kalau saya lupa. Ya. Dan kami ini clumsy. Kalau bahasa Indonesia clumsy, apa ya clumsy? Ceroboh. Jadi suka nabrak, sering jatuh karena otak kanan kirinya itu nggak imbang. Ya. Tapi anak saya waktu itu pinginnya main bola. Nah, dia jatuh dulu main bola ya. Bukan karena, jadi kalau kami, nggak cuma anak saya, kami perbedaan tinggi yang sedikit saja itu bisa bikin saya jatuh. Maka saya sering sekali jatuh. Anak saya besar juga demikian. Tapi kan kami tidak boleh mendiskriminasi. Maka dia ikut bola, dia senang sekali gitu ya. Dan dia ingin jadi pemain bola. Mama papanya pusing kan.
Aduh, ini kan anak jatuh dulu ya, peluangnya kecil. Tapi kan kami nggak boleh bilang ke dia, kamu itu kan dia ADHD kak, nggak boleh, nggak bisa. Yang kami lakukan, kami goda dia dengan kegiatan yang lain. Waktu itu dia ingin main musik, karena menurut kami musik itu penting gitu ya, untuk mengatur gelombang otak ya. Nah, Raka suka main drum. Hampir semua anak laki-laki kecil itu senang main drum. Ternyata yang kami pelajari, karena dia ini ADHD, jadi cenderung hiperaktif, main drum itu tidak disarankan. Maka saya juga nggak, pintar sekali anak main drum ya, karena ada tahapannya. Makanya biasanya di zaman dulu anak itu belajar piano dulu, benar kan? Ternyata itu ada ilmunya gitu kan. Dia memperlambat gelombang otaknya. Kalau dengan ini seperti kayak semakin dirangsang rasanya, hype-nya tuh makin dirangsang. Jadi saya nggak kasih main drum, dia maunya main drum. Saya nggak kasih, saya berikan dia gitar. Dan saya tahu berat banget karena anak-anak ADHD sama seperti saya, motorik halus kami ini jelek sekali. Tapi kakak-kakak sekalian ya, sahabat-sahabatku, anak saya yang satu sampai masuk TV loh, main gitar. Waktu dia naik di atas panggung, kami berdua nangis. Saya dan bapaknya ya, kami menangis. Semua orang bingung, lebay amat sih, baru juga tampil. Jadi waktu itu dia ikut Purwacaraka kan. Yang saya suka dari Purwacaraka itu tiap 3 bulan dia tampil kan. Ya, tampil kecil-kecilan tapi kan tampil gitu ya. Dia tampil pertama kali dia main gitar solo ya, dan saya nangis. Orang-orang ini lebay amat sih, baru juga tampil di lokal aja udah nangis-nangis. Dia nggak tahu bahwa untuk anak ADHD dia bisa bermain gitar. Itu saya amazed, itu kan keajaibannya. Artinya jemari dia bisa bermain. Nulis aja jelek, tulisannya jelek banget dia gitu kan. Lalu dia ingin jadi pemain musik. Waduh, mana bisa dia jadi pemain musik kan? Orang dia jadi anak-anak ADHD sama seperti saya, sama seperti Dewi, emosi kita tuh meledak-ledak kan. Nah gimana nanti kalau dia lagi bete, semua orang pengen tanda terus dia lempar gitar, repot ya. Aduh bingung, apa ini ya? Lalu kita ajari dia untuk mendongeng. Oh kita kasih semua ya, semuanya kita kasih. Dan hari ini dia menjadi jurnalis musik. Sebetulnya tepat seperti doa ibunya. Nah sekarang hari tanggal berapa nih? 27 ya? 28 ya, tanggal 28 dia akan tampil pertama kali menyanyi di Festival Borobudur. Ya bangga sekali ya. Jadi anak saya itu kalau dia mau sesuatu dia kejar. Dan sekarang dia ingin menyanyi katanya. Dan dia bilang ini pertama kalinya aku akan menyanyi dan dibayar katanya ya. Nah dia punya kondisi khusus. Termasuk anak saya yang kecil ini ya, dia punya kondisi khusus. Tapi kami tidak pernah membatasi, kami goda dia dengan kegiatan-kegiatan yang lain sampai dia menemukan apa yang dia mau. Dewi masih dalam pencarian. Ya, tidak membedakan anak berdasarkan kesalahannya. Sebetulnya contoh parenting yang buruk itu adalah Yakub. Ya, Yakub dengan anak-anaknya. Dia pilih kasih, kan? Dia membedakan karena anak ini lebih punya kecenderungan yang pintar ya. Yusuf itu punya, sehingga muncul iri hati dari kakak-kakaknya. Nah yang kedua, ini yang penting sebenarnya, kepentingan terbaik bagi anak. Satu tadi tidak melakukan diskriminasi, yang kedua kepentingan terbaik bagi anak. Tiap dari kita ini sudah punya panggilan yang ditetapkan Tuhan bagi kita sejak dalam masa kandungan. Amin. Tiap dari kita, berarti termasuk anak-anak kita dong, sudah punya ketetapan sejak dalam masa kandungan. Panggilan tersebut kita dapatkan bukan karena kehebatan kita, benar kan? Bukan karena kita keren lalu diberi panggilan, tapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Amin. Jangan tidur dong. Jangan tidur. Nanti aku juga tidur di sini ya. Maka langkah pertama kita, karena biasanya kalau jadi orang tua yang dilakukan dicekokin semua keterampilan ya kan, katanya golden age. Ya, kasih bahasa Inggris, bahasa Cina, semuanya dikasih, les musik, les semuanya sampai anaknya kelelahan. Tapi sebetulnya Alkitab berkata anak itu, kita semua, bukan cuma anak ya, kita semua ini sejak dalam kandungan sudah diberi panggilan. Benar?
Benar ya? Dan panggilan itu bukan kita dapatkan karena keahlian kita. Lah, saya ini waktu kecil kalau nyanyi, ibu saya bilang, kamu tuh bikin malu mama. Nyanyi kok suara kemana, musiknya kemana, ibu saya menyanyi ya. Bikin malu mama aja. Nari sama, kamu kalau nari bikin malu mama aja. Dan hari ini saya jadi WL. Itu membuktikan bahwa bukan karena keahlian saya, Dia memberikan saya panggilan sesuai dengan maksudnya Tuhan, sesuai dengan kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau itu yang dipahami, maka langkah pertama waktu kita punya anak itu bukan terus membekali anak kita. Oh ya, Wahyu juga punya anak. Bukan membekali anak kita dengan berbagai keterampilan. Dia harus bisa ini. Nah, yang pertama adalah menemani anak menemukanali panggilannya. Menemukanali loh ya. Karena panggilannya kan sudah ada, maka dia perlu menemukanali, memahami panggilannya. Maka pendidikan dilakukan menurut jalan yang patut agar masa tuanya tidak menyimpang dari panggilannya. Jadi yang pertama, anak itu mengenali, yang tahu panggilannya siapa? Bukan kita, orang panggilannya buat dia. Dia yang tahu panggilan dalam dirinya. Orang tua tugasnya menemani dia, memahami apa sih panggilan Tuhan untuk dia. Berat banget Kak? Oh iya. Tapi itu seharusnya dilakukan sejak awal. Kalau seperti itu, maka tidak ada lagi nih kuliahnya kedokteran, kerjanya sales, ya kan? Atau kuliahnya banyak kan sekarang ya? Kuliahnya itu di teknik, terakhir kerjanya apa? Jadi di bank. Gak nyambung kan? Jaka sembung, kagak sambung gitu kan? Karena dia tidak diajarkan, dibolehkan untuk mengenali dulu panggilannya apa. Semuanya adalah untuk kepentingan orang tua. Misalnya, Dek, kamu tuh kalau belajar yang pintar deh. Biar nilaimu itu bagus deh. Biar kamu itu bisa masuk SMP yang ini. Kalau enggak deh, biayanya mahal. Itu kepentingan siapa? Kepentingan orang tuanya kan, supaya dia nggak ngeluarin duit banyak. Dek, kamu itu mesti belajar benar supaya nanti kuliahmu dek masuk ke UI. Aduh dek, kalau kamu masuknya UPH, aduh papa nggak sanggup. Itu kepentingan siapa? Kepentingan orang tuanya karena nggak sanggup bayar. Kalau kata anak saya, mohon maaf ya mah, itu mah derita L. Derita lu bukan derita gua. Lu yang mesti cari duit gitu ya. Maka kalau demikian maka dan tugas kita itu bukan membuatkan jalan, apalagi memastikan jalan. Banyak kan orang tua begitu ya. Kita membuatkan jalan, kita dekati orang kalau perlu dijilat-jilat biar mau menerima anaknya, dipastikan anaknya bisa masuk. Nah, bukan itu tugasnya, tapi membantu anak menemukanali panggilannya. Dalam panggilan tersebut Tuhan sudah memperlengkapi kita agar dapat menjalankannya. Kemarin saya baru dapat orang tua, anaknya pendiam katanya. Dan anaknya ini katanya inginnya jadi psikolog klinis. Ibunya cemas. Nah, anak ini pendiam. Kalau kakak itu kan ceria, sering cerita. Ya nggak tahu ya. Ini kan karena tuntutan pekerjaan ya. Kakak kan sering cerita, jadi kan kakak bisa ngomong sama orang lain. Anak saya kan pendiam Kak. Kalau dia jadi psikolog klinis, apa nggak makin stres? Ayat ini mengatakan kalau Tuhan memberikan panggilan, Dia sudah memperlengkapi. Jadi kalau panggilan anak itu menjadi psikolog klinis, Tuhan sebetulnya sudah memperlengkapi dia dengan kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan panggilannya. Nah, ini termasuk tadi ya, saya baru ngobrol sama Pendeta Eko ya. Saya merasa kok ya Tuhan guru saya ini ngapain gitu, apa ya saya bisa gitu kan. Saat ini hari ini saya sudah merasa benar-benar tidak dianggap tidak mungkin bisa gitu kan, dipandang remeh gitu ya. Belakangan ini ternyata jadi gembala itu salah loh. Aku pikir jadi gembala itu kan dihormati banyak orang ya, lewat oh ya ibu gembala gitu, silakan tuh, ternyata enggak loh. Ternyata ya banyak sekali yang mandang sebelah mata, siapa lu emang bisa gitu kan. Dan ayat ini mengingat tadi Pendeta Eko juga mengatakan oh enggak, kalau ibu sudah dipanggil, ibu diperlengkapi. Dan ayat ini ternyata mengatakan hal yang sama. Kalau Tuhan sudah memberikan panggilan, Dia memperlengkapi kita agar kita dapat menjalaninya. Jadi pada anak sudah ada kelengkapan dalam tanda kurung potensi.
Maka saya nggak sepakat tuh kalau ada yang kata anak itu bejana kosong. Ada ya? Kertas putih untuk kita beri warna. Siapa kita emang anak kanvas lukisan? Tapi kalau melihat ini, anak itu sebetulnya sudah punya potensi. Ada kelengkapan yang Tuhan sudah beri, ya. Dan tugas kita itu mengubah potensi itu menjadi keterampilan. Kalau kata Grit ya, saya lupa penulis bukunya. Karena kalau mau buku itu nanti saya kasih ya, ada e-booknya silakan ya. Grit itu mengatakan bakat itu harus dilatih dulu menjadi keterampilan. Ini baru setengah perjalanan. Keterampilan dilakukan secara perseverance terus menerus baru menjadi keberhasilan. Bakat itu masih jauh. Jangan bangga dulu punya bakat. Ini mesti dilatih lagi. Nah yang ketiga tadi yang satu non diskriminasi. Yang kedua kepentingan terbaik bagi anak. Nanti kalau pulang ngobrol sama istri-istrinya. Sudahkah kita tidak mendiskriminasi anak-anak kita? Sudahkah semua langkah ini memang kita jalankan demi kepentingan terbaik bagi anak kita? Yang ketiga, memperhatikan kehidupan dan tumbuh kembang anak. Ini kalau secara dunia, saya sering menemukan orang tua yang abai sama tumbuh kembang anak. Anak masih kecil, kemarin tuh saya bikin acara, lalu saya tanya, sebetulnya untuk anak TK, apa sih tujuan kita? Jawaban gurunya adalah agar anak menjadi dewasa. Ini TK. Dewasa, Bu, jauh amat. Dewasa itu nanti 18 tahun. Ini masih 3 tahun, Bu. Kenapa? Karena kita tidak memahami tumbuh kembangnya. 3 tahun itu apa yang bisa dia kerjakan. Nanti 3 tahun, anak 1 tahun itu semuanya loh, bukan. Apa masuk mulut semua dijilat. Ini anak jorok banget. Padahal umur 1 tahun itu yang sudah berkembang itu adalah pengecapnya. Maka semua harus dirasa. Maka apa yang harus kita lakukan bukan dibiarkan ya. Kita mengajarkan dia menggunakan indera lainnya. Akan ada indera perasa, ada indera peraba. Diraba ini loh ini kasar, gak usah dijilat. Jadi bukan ini jadi kayak binatang ya, enggak. Karena memang yang sudah muncul dari dia adalah indera rasanya, pengecaknya ini, lidahnya ini. Makanya makan cepat kan dia ya. Nah, maka memahami tumbuh kembang anak itu penting. Anak di tangan orang tuanya adalah seperti anak panah yang dilepaskan menuju sasarannya. Sasarannya apa? Tuhan. Ini kata Mazmur 127 ayat 4. Maka pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya menjadi tanggung jawab siapa? Orang tua. Pemenuhan ini diawali dengan pengenalan orang tua pada anak-anaknya. Jadi kita dulu mengenali anak-anak kita. Mengenali itu artinya kalau perlu, kalau saya nih ya, misalnya nih Deli, mukanya berubah sedikit saja, saya sudah tahu. Deli kenapa? Walaupun seringkali dia nggak mau ngomong ya, tapi nanti baru dia akan cerita. Karena 2 anak ini berbeda. Kalau Raka cepat ya, cepat cerita. Kalau yang ini lama baru cerita. Tapi kita harus benar-benar mengenal anak kita, menyelami dan memahami kebutuhan tiap anak. Karena kebutuhan tiap anak itu berbeda. Ada anak yang senangnya dipeluk-peluk, gitu kan? Karena aku lupa apa namanya itu dia. Jadi ada anak yang memang kebutuhannya dipeluk, ya, dipeluk yang erat, gitu ya. Karena memang saya lupa namanya betul. Ada anak yang gak suka dipeluk-peluk, dia sukanya cuma diajak ngobrol. Tiap anak punya kebutuhan yang berbeda. Menjadi adil itu bukan berarti memberikan yang sama. Menjadi adil itu memberikan sesuai dengan kebutuhannya, ya. Dan bukan hanya jadi tanggung jawab ayah kebutuhan dalam hal jasmani itu. Ternyata yang saya temukan itu gak cuma tanggung jawab ayah. Gak benar kalau dibilang perempuan itu kan kalau di dalam hati kan gak boleh kerja. Siapa bilang? Emang kau pikir dia keluar menyiapkan makanan untuk orang tuanya? Dia tinggal buka lemari es. Waktu perempuan tuh diminta menyiapkan makanan untuk keluarganya, emang dia tinggal buka lemari es kayak sekarang gitu kan? Sudah ada semua. Atau tinggal apa tuh yang belanja untuk sayur-sayuran tinggal datang telepon doang. Dia harus pergi ke ladang, dia harus perbaiki ladangnya, dia ambil. Is that not a labor? Karena kita berpikirnya bekerja itu ke kantor gitu kan. Siapa yang pergi ke sumur ngambil air? Is the woman. So memenuhi kebutuhan jasmani itu, ayo dong perempuan
bukan cuma tanggung jawab Bapak, tapi juga tanggung jawab kita. Juga termasuk memastikan kesehatan, ketercapaian tahapan tumbuh kembangnya, pendidikan dan hal-hal jasmani lainnya. Jadi kalau kamu nggak tahu anak umur 10 tahun itu harusnya bisa apa, dari mana kamu tahu bahwa dia sudah tercapai tumbuh kembangnya? Anak 4 bulan itu kami, wah luar biasa loh Kak, 5 bulan sudah duduk. Ya memang 5 bulan harusnya duduk, kalau belum duduk itu berarti ada masalah. Wah umur sekian udah bisa jalan, kadang-kadang malah kecepatan gitu kan. Dan Anda tahu kalau anak terlalu cepat jalan dan tidak merangkak dengan benar, nanti di usianya yang kelas itu dia kelas 4, kelas 5, dia akan kesulitan di bidang matematika. Coba bayangkan, merangkak matematikanya akan kesulitan. So if you don't understand tahapan perkembangan anak, Anda tidak akan bisa mendidik anak secara optimum. Bukan hanya jasmani, orang tua juga harus memperhatikan pertumbuhan kesehatan mental. Ini yang seringkali diabaikan. Kita sekarang sering mendengar anak SD sudah bunuh diri, ya kan? SD bunuh diri. Orang tuanya kemana? Tahapan mental itu sampai dia bunuh diri, itu gak ujuk-ujuk dia langsung depresi terus bunuh diri kan? Karena ada pertumbuhannya. Yang terbaru itu kan yang anak perempuan di Surabaya ya, aktivis gereja, ya kan, nilainya sangat bagus, terkenal, ya kan, dia bunuh diri. Kesehatan mental itu sangat penting. Maka menurut Alkitab, makanya itu sebabnya Alkitab mengatakan yang diajarkan pertama kali itu mengenali Tuhan. Benar? Mengenali kasih Tuhan. Jangan terus Tuhan kita tunjukkan sebagai Tuhan yang penuh dengan kekejaman, dikit-dikit ngancam. Tapi Tuhan Allah kita tuh namanya kan God is love. Kasih Tuhan yang perlu kita tunjukkan dulu, ya kan? Bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita lebih dulu loh. Masa dia sudah sayang sama kita, kita gak sayang sama dia? Misalnya begitu ya. Bahkan dia mengirimkan anaknya yang tunggal loh. Pemahaman akan kasih Tuhan ini sangat penting bagi dasar pertumbuhan dan kesehatan mental dan rohani anak. Maka nggak mungkin orang tua bisa mengajarkan itu kalau Anda sendiri tidak memahami sehingga tidak pernah mengalami kasih Tuhan dalam hidup Anda. Maka gereja ini kan didirikan untuk bersama-sama kita bertumbuh mengenali Tuhan kita yang sebenarnya, Tuhan kita yang penuh kasih. Itulah kenapa saya, oke Tuhan, mari saya turuti permintaan untuk melakukan, menjalankan gereja ini. Orang tua adalah penggambaran kasih Tuhan bagi umatnya. Ini ya, ini penting. Bagi saya menjadi orang tua itu tidak main-main. Kalau kalian tidak menjadi orang tua yang baik, maka akan sulit buat anak kita memahami ada pribadi yang gak kelihatan, yang mengasihi dia. Kalau sekarang kalian temukan banyak anak muda yang gak mau punya agama, itu bukan salah dia. Orang dia tidak pernah melihat contoh konkret bagaimana orang dewasa itu bertuhan. Katanya bertuhan, tapi ya kan, kalau urusan gosip nomor 1, ya kan? Katanya bertuhan, tapi kalau bisa untung sebesar, saya pernah ketemu sama hamba Tuhan, dia bilang, kalau buat saya gampang, kalau bisa gratis, ngapain banyak? Nah, for me that is not Christianity at all. We give, benar nggak? Give and give and give. Bukan kalau bisa gratis main bayar. Kalau lu nggak minta duit ke gua, apa yang gua kasih? Itu nggak Christianity. Maka orang tua seperti bapak yang baik yang tidak memberi batu saat anak meminta roti. Matius 7:9-11. Demikian juga orang tua. Kita ini menjadi representasi Tuhan. Representasi Tuhan itu bukan maksudnya kita punya hak atas dia mati dan hidupnya, enggak. Kita ini akan menjadi jembatan supaya anak bisa memahami waktu kita bicara tentang kasih Tuhan yang gak kelihatan. Karena dia melihat bagaimana bapak ibunya saling mengasihi, itu nomor 1 ya. Anda gak akan bisa memberikan kasih yang tulus pada anak kalau kalian berdua itu bertengkar terus, gak bisa. Salah satu alasan saya berpisah gitu ya, karena kami tidak lagi bisa
mengekspresikan cinta. Saya pikir ini akan buruk buat anak-anak saya nanti ke depan. Saya tidak mengatakan keputusan saya adalah keputusan yang baik ya. Karena kalau saya tahu apa yang saya tahu hari ini, mungkin saya nggak akan bercerai. Tapi perceraian itu menurut saya sudah jalan Tuhan supaya saya tahu bisa memahami apa yang saya pahami hari ini. So, menjadi orang tua buat saya adalah privilege yang luar biasa. Yang menikah banyak Pak, yang punya anak. Sedih saya kalau lihat orang ya punya anak disia-siakan, dibuang, sementara banyak yang berdoa setiap malam supaya dia diberi anak. Ya, benar kan? Yang keempat, mendengarkan pendapat anak. Nah ini yang paling berat. Mendengarkan pendapat anak, seringkali orang tua itu enggan, bahkan tidak mau mendengarkan pendapat anak karena merasa anak itu masih nggak ngerti apa-apa. Sementara kita mengajarkan bahwa semua orang itu sama di mata Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan jangan ganggu anak kecil, inilah pemilik surga. Maka dan Alkitab berkata komunikasi itu arah dibangun untuk saling membangun. Ini 1 Tesalonika 5 ayat 11. Kata kuncinya adalah saling. Jadi waktu orang tua berkomunikasi dengan anak, bukan hanya orang tua yang membangun anak, tapi anak pun membangun orang tuanya. Maka ada proses dua arah. Tidak cuma kita yang mengajarkan kepada anak, tapi terus terangnya selama saya menjadi orang tua, saya justru banyak belajar dari anak-anak saya. Saya belajar tentang percaya diri itu dari Denny. Dulu saya nggak percaya diri. Denny dengan bangga bisa bilang ya memang aku kecil, dulu badannya kecil ya. Ya memang aku kecil, tapi kan aku tua. Dan dulu giginya tuh tombos ya, waktu kecil ya, tombos. Semua orang bilang, gigi tombos. Saya nggak tahu ya, Denny belajar dari mana. Sampai hari ini saya belum pernah nanya ya. Dan saya gak pernah ngajarin. Nanti dia bilang, iya gini loh ceritanya. Atau dia ingat gak? Gini loh ceritanya. Jadi waktu Tuhan bikin aku, itu gigi buat manusianya habis. Adanya gigi kelinci. Makanya aku dikasihnya gigi kelinci. For me, that is a very big confidence. Dan itu saya belajar dari dia. Kalau dulu saya kan gak pede banget ya. Saya ini sebenarnya gak pede 2 juta. Tapi berubah menjadi pede 2 juta gitu ya. Karena saya belajar dari anak-anak saya. Maka kata-kata kita harusnya menjadi dukungan bagi sesama, membangun, menginspirasi atau menyemangati anak dan bukan menjatuhkan, serta dilakukan dalam bingkai kasih. Ini 1 Yohanes 4 ayat 12. Alkitab juga mengajarkan agar kita cepat untuk mendengar. Ini ya, quick to listen, tapi lambat untuk berkata-kata. Jangan anak baru ngomong 1, bapak ibunya udah 1 juta. Banyak sekali kesan pesan gitu kan, papa dulu ya, kamu kalau begini kamu harus jadi anak yang padahal baru ngomong 1 kata ya kan. Dan juga lambat untuk marah. Alkitab mengingatkan para ayah, hal ini orang tua, untuk tidak membangkitkan marah anak-anak mereka, melainkan bersama-sama mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ini Roma 14 ayat 19. Dengan memberikan kasih kita pada anak-anak seperti Tuhan yang memberikan hidupnya untuk kita, maka sukacita karena mendengar anak-anak hidup dalam kebenaran akan menjadi milik kita. Anak-anak akan tumbuh sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Ini Matius 2 ayat 37-40. Pribadi-pribadi yang siap melaksanakan amanat agung, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan mengajarkan segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan. Ingat ya, 4 prinsip. 1, non-diskriminasi. 2, kepentingan terbaik bagi anak. 3, hak untuk bertumbuh, hak untuk hidup dan bertumbuh berkembang. Yang keempat, hak untuk berbicara dan didengarkan. Mari kita bagi berdiri dan berdoa. Berapa menit aku? Kelebihan? Ada, kan tadi sudah diingatkan ya. Aku sudah belajar khotbah 20 menit. Mari berdoa ya. Tuhan yang penuh kasih, ajarilah kami untuk dapat menerapkan kasih yang sama bagi anak-anak kami. Ajari kami untuk memahami tugas dan kewajiban kami pada anak-anak kami.
Kami menyadari Bapa betapa ini tugas yang sangat mulia, tugas yang langsung datang daripadamu. Kami mengasihi anak-anak kami Bapa, percaya bahwa mereka ada di dalam tangan kasih-Mu dan bahwa mereka telah dipilih dan dipersiapkan sesuai rancangan-Mu, bukan rancangan kami. Ajari kami untuk terus masuk dalam hadirat-Mu, untuk makin masuk dalam rancangan-Mu bagi hidup kami dan juga anak-anak kami. Terima kasih sudah memilih kami untuk mendidik anak-anak-Mu. Terima kasih sudah memperlengkapi dan memampukan kami. Kami akan gunakan kebijaksanaan-Mu, kasih-Mu, hati-Mu dalam mendidik anak-anak kami.